Judul khotbah status yang baru dalam Kristus, ayatnya diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Tema utamanya melalui karya Kristus yang sempurna di kayu salib, memberikan status yang baru bagi setiap orang percaya, kehidupan yang baru, rasa aman, dan pengharapan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat di Kolose tampaknya dimulai selama 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus, kira-kira 52 sampai 55 Masehi. Selama waktu itu, seorang Kolose yang bernama Epafras mungkin melakukan perjalanan ke Efesus dan menanggapi pemberitaan Injil Paulus. Kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 19 ayat 10, kejadian ini. Dan orang percaya tersebut ini, Epafras, kembali ke kampung halamannya di Kolose dan mulai membagikan kabar baik tentang Kristus yang mengakibatkan lahirnya gereja di Kolose menurut Kolose pasal 1 ayat 7. Pada saat penulisan ini, Epafras bersama Paulus di Roma dan kemungkinan besar ia membawa kabar buruk kepada Paulus, Rasul Paulus, bahwa ada ajaran berbahaya yang mengancam gereja di Kolose. Ini bisa kita lihat di Kolose pasal 4 ayat 12. Epafras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Guru-guru itu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Selain itu, guru-guru palsu tersebut juga mengajarkan jemaat di Kolose agar setiap orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan, pantangan-pantangan terhadap makanan, dan seterusnya, aturan-aturan banyak sekali yang berhubungan dengan keagamaan pada waktu itu. Nah, ketika Paulus mendengar hal itu, ia pun tidak tinggal diam. Paulus menulis surat ini untuk menanggapi situasi ini dan untuk mendorong orang-orang percaya di Kolose dalam pertumbuhan mereka menuju ke kedewasaan dalam Kristus. Dia merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menantang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat Kolose ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Rasul Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Harapan dunia untuk diselamatkan hanyalah melalui bersatu dengan Kristus. Demikian juga kebenarannya pada masa kini. Hanya ketika kita memahami semua tentang siapa Yesus itu dan apa yang telah Dia lakukan, barulah kita menyadari bahwa tak ada yang dapat ditambahkan pada pekerjaan akhirnya. Pekerjaan di kayu salib yang sudah selesai dan sempurna. Berbagai peraturan dan pantangan ini dan itu, aturan-aturan yang bersifat agamawi yang kita lakukan tidak dapat menambahkan sesuatu pada karya salib Kristus yang sudah sempurna. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, ada suatu kejadian nyata, true story. Ada satu lukisan yang namanya Ecce Homo di gereja Biara Mercy di Borja, Zaragoza di Spanyol. Adalah sebuah foto atau fresko lukisan di dinding tentang wajah Yesus Kristus yang memakai mahkota duri.
Karya ini dibuat pada tahun 1930 oleh seorang pelukis Spanyol namanya Elias Garcia Martinez yang menggambarkan Yesus saat sedang memakai mahkota duri. Pada tahun 2012, seorang artis amatir, ya, dia tidak punya profesionalisme dalam artis, tapi dia tergoda karena dia penasaran. Seorang ibu yang bahkan kita bisa memanggil sudah nenek ya, karena umurnya 81 tahun, namanya Cecilia Gimenez. Dia berusaha memperbaiki lukisan tadi, ya, Ecce Homo tadi, dengan maksud untuk memperbaiki karena sudah faktor usia, lalu dia berjamur dan dia hendak memperbaiki lukisan tersebut. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dampaknya sangat mengejutkan dan fatal. Karena hasil perbaikan lukisan itu sama sekali tidak menyerupai Yesus, bahkan, maaf, menyerupai monyet. Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang nanti saya tampilkan di PowerPoint. Pekerjaannya di kayu salib sudah selesai dan sempurna. Tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk menambahkan sesuatu pada karya salib Kristus yang sudah sempurna. Nah, sama kebenarannya dengan contoh tadi, lukisan Ecce Homo tadi. Tambahan atau perbaikan lukisan tersebut justru merusak karya yang sudah selesai. Kematian Kristus di kayu salib sudah memberikan hidup yang baru bagi kita yang percaya, memberikan status yang baru. Dalam khotbah ini kita akan melihat 3 karakteristik status yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Sifat berdosa kita sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Karena itu, sejak kita dibangkitkan dari kematian bersama Kristus, kita telah diberi hidup yang baru, yang bebas dari dosa. Sejak kita memiliki hidup di dalam Kristus, kita harus mencari hal-hal yang berada di atas, lebih daripada mencari hal-hal yang di bumi. Seperti yang Rasul Paulus katakan di Kolose pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 12, demikian bunyi firman-Nya, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati." Kata dikuburkan dalam bahasa Yunani-nya itu bentuknya aoris atau sudah selesai, dengan dikatakan dengan demikian kita sudah dikuburkan dalam baptisan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kolose 2 ayat 20-22 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu mau menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Rasul Paulus menekankan di sini tentang hal-hal yang duniawi yang sementara sifatnya. Aturan-aturan, jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Itu semua masalah barang-barang yang binasa oleh karena pemakaian. Dalam bahasa Yunani digunakan bentuk present, ya, yang saat ini sedang habis oleh pemakaian. Itu hanya sementara dan menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada hari yang baik, ya, tidak ada tanggal yang baik, tidak ada bulan yang baik. Biasanya ketika seseorang, bahkan seringkali orang Kristen juga mengatakan, oh ini hari baik, ini tanggal baik, ini bulan baik. Kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semuanya baik dan indah di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, setiap kali Tuhan menciptakan, firman Tuhan mengatakan di Kejadian pasal 1, dia melihat semua itu baik adanya. Demikian juga pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai
dan bersukacita karenanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semua hari adalah baik. Semua minggu, semua bulan adalah baik. Poin yang kedua, di dalam Kristus kita memiliki rasa aman. Kalau tadi poin yang pertama, di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang baru, dan kita memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal yang di dunia ini yang sementara, peraturan-peraturan agama, jangan sentuh ini, jangan makan ini, jangan kecap itu, dan kita harus melakukan banyak peraturan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dalam Tuhan, kita sudah menjadi manusia yang baru. Poin yang kedua, di dalam Kristus kita memiliki rasa aman. Kolose pasal 3 ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, ya, bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Kata tersembunyi juga dalam bahasa Yunaninya bentuknya auris, artinya sudah selesai. Dengan demikian Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Kolose, sebab kamu telah mati dan hidupmu sudah tersembunyi di dalam Kristus, dalam Allah. Mazmur 27 ayat 5, Daud berbicara tentang Tuhan yang menyembunyikannya pada masa-masa kesukaran. Dalam Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu, satu contoh ya, bagaimana kebenaran ini juga terjadi. Waktu Perang Dunia Kedua, seorang tentara Amerika terpisah dari kesatuannya, ia sendirian dalam hulan bentara di kawasan musuh waktu itu. Ia melihat sebuah tebing yang bergua dan bersembunyi di sana, berusaha menghindar dari sergapan musuh. Ia berdoa meminta perlindungan Tuhan. Sementara ia berdoa, kemudian seekor laba-laba jatuh dari atas pintu gua itu dan mulai menenun sebuah jala, ya, jaring laba-laba. Marinir itu tertawa, dia berkata, Tuhan, aku perlu sebuah dinding bata dan engkau mengirimkan seekor laba-laba. Selama berjam-jam laba-laba itu menciptakan sebuah jala yang banyak lapisannya. Tiba-tiba terdengar suara tentara musuh datang, dan ia mendengar suara yang mengatakan demikian. Kita tidak perlu memeriksa di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam gua ini tanpa merusak jala ini. Nah, itulah yang Rasul Paulus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itulah tadi yang dimaksud oleh pemazmur, oleh Daud, ketika Tuhan menyembunyikan dia dalam lindungannya pada hari-hari bahaya. Nah, sifat berdosa kita dengan Kristus sudah mati di kayu salib. Ini seperti kita memulai hidup yang baru lagi. Seperti kertas putih yang bersih. Sekarang, setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita aman di dalam perlindungannya, tersembunyi di dalam Kristus. Coba saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba kalau Bapak Ibu, saudara-saudari kilas balik, mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah melindungi dan menyelamatkan saudara pada masa kesukaran dan masa-masa berbahaya. Semuanya itu adalah bukti bahwa hidup saudara dan saya ada dan aman, terlindung di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Tadi poin yang pertama, di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru. Poin yang kedua, di dalam Kristus kita memiliki rasa aman. Poin yang ketiga, di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Kolose pasal 3 ayat 4 tadi, Rasul Paulus mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Status baru kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, status baru kita di dalam Kristus, berarti kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari, hidup bebas dari dosa, dan aman di dalam Dia. Sekarang, dosa kita telah dibayar di kayu salib. Kita tidak menerima lagi hukuman, yaitu kematian. Kita memiliki harapan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan ketika Kristus muncul kembali. Firman ini seharusnya menyebabkan cara hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya di 1 Tesalonika, dia mengatakan di pasal 4, dia mengatakan di ayat yang ke-13, dia mengatakan selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan sebagai manusia yang baru yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita telah diberikan hidup yang baru, identitas yang baru, yang bebas dari dosa. Status baru ini menganjurkan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di muka bumi ini yang sementara sifatnya. Perkara-perkara di atas di mana Kristus berada, bukan perkara-perkara di bumi ini, di mana semuanya hanyalah sementara. Status yang baru ini juga membuat kita aman. Kita tidak perlu takut pada hari kesukaran, pada hari bahaya, karena hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Pada saat pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya bahwa Tuhan menyembunyikan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Dia. Kita aman, kita bisa merasakan tenang dalam hidup ini. Kristus yang melindungi dan menjaga hidup kita, dan status yang baru yang Dia berikan, memberikan kita kepastian akan pengharapan yang ada di depan kita. Karena waktu Tuhan datang kedua kali ke muka bumi ini, kita pun akan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita renungkan. Sudahkah saudara mulai hidup dalam kebebasan, dalam rasa aman, bukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sudah hidup dalam harapan, pengharapan dalam Kristus? Bagaimanakah status baru Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya di dalam Kristus, bahwa kita adalah manusia baru, bahwa kita memiliki rasa aman, bahwa kita memiliki pengharapan, status yang baru, manusia baru, rasa aman, dan pengharapan ini seharusnya merubah cara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak sama dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lakukan mulai dalam minggu ini untuk hidup secara berbeda? Saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menaruh pengharapan kita hanya dalam Kristus Yesus saja. Karena kita manusia yang baru, kita diberikan status yang baru sebagai manusia yang baru, kita punya pengharapan di dalam Dia dan hidup kita aman di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Yesuslah Raja,